Halo pemirsa, kali ini tim Infinity Bali Channel akan mengajak kalian ke suatu tempat di daerah Ubud. Berjarak kurang lebih 28 km dari kota Denpasar, tempat ini mengajak kita untuk bisa saling berbagi dan tentu saja di sana kalian bisa mencicipi makanan dan minuman yang disajikan oleh teman-teman yang spesial. Penasaran kali ini kami kemana? Stay tune di Infinity Bali Channel. Halo Sobat Japos TV Bali, saya Tasya dan hari ini saya sedang berada di Ubud, Bali. Biasanya Ubud itu identik dengan villa, dengan sawah, ataupun dengan keindahan alamnya. Nah, tapi kali ini saya berada di destinasi yang berbeda nih di Ubud, yaitu di sebuah kafe yang dikelola oleh Yayasan Widya Guna. Nah, penasaran nggak sih kafenya ini kenapa bisa dikelola oleh yayasan? Dan yayasan ini apa sih? Ya ikutin aku terus. Terdapat sebuah yayasan yang bernama Yayasan Widya Guna. Yayasan ini telah dibangun sejak 2005 oleh sepasang suami istri bernama Iketut Sadya dan Nyoman Sri Wahyuni. Berawal dari membantu dua anak yatim piatu yang tidak bisa bersekolah, kini Yayasan Widya Guna telah berhasil menyekolahkan 98 murid yang 43 diantaranya merupakan anak disabilitas. Nama saya Ketut Sadya, ini Nyoman, istri saya dulu. Kita berdua adalah sebagai pendiri Yayasan Widya Guna yang kita dirikan pada tahun 2005. Ya, itu awalnya kami cuma mau membantu dua anak yatim piatu untuk bisa bersekolah kembali. Terus sekarang sudah berapa? 98 anak sekarang, 98 anak semuanya, dan 43 dari anak ini itu mengalami disabilitas ya itu ada terutama ada keterbelakangan mental seperti Down syndrome, autis, ADHD, dan ada juga yang gini ada cacat fisik gitu. Nah, dan mereka tidak diterima di sekolah biasa, jadi makanya kami buat seperti tempat lembaga sosial untuk mereka di sini bisa bersosialisasi dan mendapatkan sebuah pendidikan. Sebelumnya pada 2005, sebuah organisasi dari Belanda membantu sepasang suami istri ini hingga tahun 2008 untuk membangun yayasan. Organisasi ini membantu mulai dari keuangan, fasilitas, hingga sumber daya. Setelahnya, Ketut Sadya dan Nyoman Sri Wahyuni menyatakan bahwa mereka telah siap dan mandiri untuk mengelola yayasan tersebut. Ya, itu awalnya pada tahun 2005 sampai 2008 itu kita dibantu oleh sebuah organisasi sosial di Belanda. Selama 3 tahun itu kami dibantu secara keuangan dan lain semua keseluruhnya ya dibantu sampai kami bisa mandiri, dan 3 tahun kemudian 2008 itu kami sudah merasa siap untuk mandiri mengelola lembaga sosial ini, dan kami sejak itu sudah mulai mengerjakan semua hal itu sendiri ya. Selain dari kalangan disabilitas, terdapat juga anak yatim piatu dan kurang mampu. Sehingga pendidikan yang diberikan dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan murid-murid di yayasan ini. Untuk kelas melukis, kreativitas, kelas memasak, bermain musik, dan lainnya dikhususkan untuk anak-anak disabilitas seperti Down syndrome, autis, ADHD, dan cacat fisik. Sedangkan untuk anak-anak kurang mampu, tersedia kelas bahasa Inggris yang mulai pada pukul 2 siang selepas mereka pulang sekolah formal. Tenaga guru yang mengajar juga berasal dari volunteer-volunteer lokal di sekitar yayasan tersebut. Dulunya, yayasan ini memiliki panti, namun sekarang anak-anak tetap dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya. Sehingga, tersedia fasilitas mobil dan sopir yang setiap pagi siap menjemput dan mengantar pulang ketika mereka selesai bersekolah. Paginya jam 8 itu
kendaraan kami dan sopir sudah siap menjemput mereka. Ya, dan untuk pulangnya jam 3, mulai jam 3 sampai jam 4 itu sudah sopir dan kendaraan sudah siap mengantar pulang. Jadi pas keluarganya sudah pulang dari kerja gitu, mereka anak-anak ini sudah di rumah. Kalau kegiatannya kita ada program les bahasa Inggris untuk anak-anak yang yatim piatu dan kurang mampu. Tapi untuk anak-anak disabilitas kita juga ada kegiatan pembelajaran dan juga skill seperti keterampilan ya. Dan supaya ke depan mereka bisa diberdayakan dan bisa dipekerjakan. Tak hanya dari segi pendidikan, Yayasan Widyaguna juga memberikan fasilitas lengkap terhadap murid-muridnya, meliputi kelas belajar, arena bermain, toilet, dapur, dan ruang fisioterapi yang digunakan bagi anak-anak cacat fisik melakukan terapi rutin. Gini yang di bawah itu yang masuk di kelas itu dari umur 6 tahun sampai ya kira-kira 15 tahun, tergantung jadi fokus mereka ya. Dan terus kalau sudah nggak fokus lagi untuk belajar, kami biasanya buatkan sebuah ruangan untuk keterampilan, mungkin melukis atau bermusik atau seperti ini latihan memasak, laundry atau apa gitu. Lebih ke skill, keterampilan. Terus sehingga pada umur 18 tahun biasanya mereka udah sama sekali nggak mau lagi belajar menulis karena udah tidak memungkinkan. Jadi fokus kami adalah kedepannya keterampilan dan pemberdayaan mereka. All ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah, makanya ini penyakit Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit.
situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Hit all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit Ada juga kafe kecil di atas sekolah mereka. Rata-rata umur anak-anak yang ada di yayasan ini mulai dari 6 tahun hingga 20 tahun ke atas. Sehingga mereka yang sudah mulai beranjak dewasa dapat bekerja di kafe yang dikelola di lantai 2 dan terbuka untuk publik. Nama kafe tersebut adalah Pidu Charity Cafe. Pidu Charity Cafe sendiri telah berdiri dari 2022. Staf dan pegawai yang ada di sini berasal dari anak-anak Yayasan Widyaguna yang telah berumur 18 tahun ke atas. Mereka diberdayakan dan dipekerjakan karena gemar memasak, membuat kopi, membuat jus, dan lainnya. Hal ini diberlakukan agar mereka tetap produktif dan kedepannya dapat membuka usaha. Untuk bekerja di kafe ini, mereka melalui training selama 2 tahun agar tetap patuh, tertib, dan menjaga cita rasa makanan dan minuman yang dibuat. Sesekali Ketut Sadia dan Nyoman Sriwayuni juga mendatangkan tukang masak atau chef untuk melatih mereka. Ya, itu pas tahun 2019 ya. 2019 karena beberapa anak ada yang umurnya udah 18 tahun ke atas. Jadi setelah kita diskusi dengan orang tua, pemberdayaan apa yang bisa mereka lakukan di rumah, ternyata kebanyakan orang tua tidak punya ruang, tidak punya pemberdayaan untuk anak-anak seperti ini. Jadi kita memikirkan untuk membuka restoran. Jadi sebelumnya kita harus training mereka selama 2 tahun. Jadi selama COVID 2019 kita training mereka selama 2 tahun, dan 2021 kita buka kafe, tapi tidak besar-besaran, baru soft opening ya. Dan 2023 baru kita grand opening. Ada sesuatu yang unik di kafe ini. Menu yang disajikan setiap harinya dibeda-bedakan agar memudahkan para staf untuk menyiapkan dan membuat makanan, minuman, snack atau hidangan selangkah demi selangkah, dan mereka tidak akan mendapat banyak kebingungan. Selain menu yang berbeda-beda, terdapat pula keunikan lainnya. Karena tidak bisa membaca dan menulis, buku menu yang diberikan kepada pengunjung diganti menjadi simbol, nama, dan wajah staf yang menyiapkan makanan atau minuman. Nomor meja yang pengunjung duduki juga memiliki simbol dan warna agar staf dapat mengantar sesuai dengan pesanan.
Nyatanya, metode ini sangat membantu dan efektif untuk mereka. Dan ya itu pada masa COVID itu kan ya banyak waktu dan juga banyak orang yang mau mendedikasikan ide bantuan mereka, menyumbangkan suatu pemikiran. Jadi ada juga yang chef masak itu ke sini melatih anak-anak ini. Ada juga yang melatih mereka supaya mengenal gini kode-kode. Ya itu banyak orang ya, yang terlibat di sana ya, yang mendedikasikan kemampuannya di sini sehingga terwujudlah seperti ini gitu. Yang sesuatu yang dulu ya mungkin sangat susah atau tidak mungkin ya menjadi bisa. Tapi mereka tidak juga bisa mandiri sepenuhnya seperti orang normal ya, masih ada juga alat bantunya, instruksinya. Ketika pengunjung sudah selesai memesan, kita bisa memencet bel lalu mengangkat tangan sambil berbicara, order, order. Order, order. Thank you. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit. Di Pidu Charity Cafe ini, anak-anak tetap digaji loh. Pemasukan sebesar 50% akan digunakan untuk gaji karyawan. Sedangkan sisanya digunakan untuk gaji guru, support makan siang, dan maintenance. 50% untuk gaji staf, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus ini. Terus 20% kita alokasikan untuk gaji guru, 15% kita alokasikan untuk support makan siang anak-anak, termasuk staf di sini makan siang di yayasan, dan 15% lagi kita gunakan untuk maintenance. Misalnya ada gelas yang pecah, jadi kita harus ganti. Nah pemirsa, selain kegiatan belajar mengajar di kelas, biasanya ketika mereka sedang beristirahat, mereka juga melakukan keterampilan atau mengasah skill seperti membuat gelang. Contohnya nih ada Leo di sini membuat gelang. Coba tunjukin dong gelangnya. Tuh. Tidak hanya kafe, di yayasan ini juga terdapat toko souvenir yang berasal dari hasil karya anak-anak. Di antaranya ada gelang, kalung, lukisan tangan, dupa, dan lain-lain. Jadi semua kerajinan itu dibuat oleh mereka sendiri. Setelah mereka bisa makan siang, habis kelas, mereka akan buat kerajinan di bawah sini dan dijual di shop ini. Dan juga setiap kerajinannya yang dijual di shop ini ada nama dan ada harganya. Kenapa seperti itu? Karena setiap 6 bulan sekali uangnya itu akan dikembalikan ke pengrajinnya, Kak. Termasuk lukisan-lukisannya? Iya, itu juga. Jadi kita punya beberapa lukisan dari gelang dan yang paling tinggi, geocacan juga ada, dupa-dupa. Tapi untuk dupanya sendiri, kita pesankan satu batang dupanya, kita celup di sini, kita packing dengan anak yang serba hosi, Kak, biar mereka ada pemasukan juga tiap 6 bulannya. Jadi kita adakan ini. Kecuali ini kita datangkan dari orang tua murid di sini, dan anak-anak di sini yang memulainya aja, Kak. Dan ini foto dari anak-anak yang spesialnya. Ada foto, ada namanya. Misalnya mereka ke sekolah, terus ada pengunjung yang mau lihat, mereka bisa lihat di sini. Dan juga kita ada kelas melukisnya, Kak, setiap hari Jumat dan Selasa, Jumat dan Jumat. Jadi kita sortir mana gambaran yang bagus, lalu kita kasih nama dan kasih harga, lalu kita pajang di dinding ini. Iketut Sadia dan Nyoman Sri Wayuni mengatakan, pengunjung yang datang biasanya berasal dari relawan-relawan yang membantu. Ada juga turis asing yang memiliki tur program dan lembaga sosial. Sementara itu pengunjungnya adalah yang utama itu adalah relawan yang membantu kami di sini. Terus juga ada yang orang asing yang ada tur programnya mengunjungi sebuah lembaga sosial. Terus sekarang sejak kami lebih dikenal lagi, itu kalangan anak muda dari institusi dari komunitas sudah mulai bergerak. Jadi lokal domestik udah mulai, di mana sebelumnya hanya orang barat. Namun semakin dikenalnya yayasan ini, beberapa kalangan anak muda, institusi, dan komunitas sudah mulai bergerak untuk mengunjungi tempat ini.
Iketut Sadil dan Nyoman Sriwayuni juga menegaskan bahwa mereka berharap ada bantuan dan uluran tangan dari pemerintah atau kalangan usaha yang peduli untuk membantu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak di yayasan ini. Karena menurutnya, mereka sangat butuh ruang untuk mengembangkan diri dan tetap hidup menjalani hari seperti orang-orang biasa. Ya, kalau tantangannya itu untuk saat ini ya masih kami fasilitas, ya itu juga sumber daya manusia masih kami kekurangan, sedangkan anak-anak ini masih banyak yang menunggu ruangan, ya karena masih aja kalau kami bisa buka lagi di tempat lain atau di sini ya pasti lebih banyak anak lagi bisa kami. Tapi ke depannya itu ya harapan kami uluran tangan dari semua pihak, ya termasuk juga dari pemerintah, dari kalangan usaha itu supaya ya sedikit lebih pedulilah untuk anak-anak dari kalangan disabilitas. Karena kalau kita nggak bantu mereka, ya mereka cuma bisa diam aja gitu ya. Bahkan kalau nggak ada orang tua mungkin menunggu apa aja hidupnya berakhir aja gitu. Jadi kalau kita bisa bantu mereka seperti ini dan mereka bisa berkarya, merasa berguna, jadi itu kan sekaligus memotivasi mereka, membuat mereka bersemangat. Jadi itu juga sekaligus membuat mereka lebih sehat dan umurnya pasti lebih panjang. Kendalanya sekarang ini saya lihat kita agak kesusahan mencari orang-orang yang mau mengajar ataupun bekerja dengan anak-anak disabilitas. Susah sekali mencari orang. Kalau untuk di kafenya, tentu kita banyak memiliki kendala karena kita mempekerjakan anak-anak seperti ini ya. Untuk anak Down syndrome biasanya mereka itu lebih cepat capek. Jadi nggak seperti orang normal. Kalau orang normal kita bisa kerja 8 jam. Kalau mereka 4 jam aja udah capek sekali. Ya, jadi kita nggak bisa mempekerjakan mereka dalam jam kerja yang panjang. Dan selain itu, kalau misalnya tamunya banyak, customernya banyak, mereka udah panik tuh. Bisa mereka ke toilet tapi nggak balik lama karena mereka refresh gitu ya, udah panik gitu. Terus ada juga kita anak autis ya yang bekerja, biasanya mereka itu kalau misalnya kita tegur atau gimana gitu, atau mereka suruh kerja yang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya, mereka bisa menyakiti diri mereka sendiri. Setelah ngobrol panjang bersama owner dan berkeliling untuk meliput Yayasan Widya Guna dan Piduh Charity Cafe, saatnya saya mencicipi masakan yang telah dibuat oleh teman-teman. Menu yang saya pesan yaitu Cynthia Chicken Teriyaki, Julie Bakmi, Gusti Jus Nanas, dan Yan Adi Es Teh. Selamat makan! Nah pemirsa, di depan saya ini sudah disediakan 2 menu makanan yang sempat saya pilih. Yang pertama itu Cynthia Chicken Teriyaki dan Julie Bakmi. Nah saya penasaran banget nih gimana di sini. Karena saya udah penasaran, otomatis kalian yang di rumah juga wajib penasaran dan langsung datang aja ke Piduh Charity Cafe di Ubud. Kalau kayak gitu, saya makan dulu. Saya Tasya dari Bali, pamit undur diri.